103,4 DFM, Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania, kita balik lagi di Ngopi Sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Ini tadi tema kita seputar dengan self-diagnose. Oke, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom meeting bersama Mbak Uli Handarini, SH, SPSI, MPSI, Psikolog Humanika Consulting. Kita sapa dulu deh. Pagi Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Nurul? Alhamdulillah baik. Mbak Uli apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Ilham gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Amin. Mbak Uli lagi di mana sih? Masih di rumah saat ini. Mm-mm. Oke, masih di rumah ya berarti ya. Hmm. Oke deh Mbak Uli, kita langsung ke pertanyaan nih seputar tema kita. Untuk edukasi juga nih kepada DFM Mania agar lebih paham, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mbak, apa yang dimaksud dengan perilaku self-diagnose. Nah, kemudian apa juga yang dimaksud dengan gangguan somatoform berdasarkan ilmu psikologi. Monggo Mbak. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ya para DFM Mania yang setia mendengarkan acara Ngopi Sehat di Radio DFM. Semoga apa yang Mm-mm. sering kita bagikan memberikan manfaat dan menambah pengetahuan ya. Oke, tadi Mbak Nurul menanyakan apa sih yang disebut dengan self-diagnose atau dengan gangguan somatoform ya. Ini kita bahas satu-satu ya. Ya. Oke, kalau self-diagnose itu adalah asumsi seseorang bahwa dia merasakan memiliki suatu penyakit tertentu atau gangguan yang didasarkan atas pengetahuannya sendiri atau dari informasi yang dicari secara mandiri Mhm. tanpa melibatkan pihak profesional gitu. Oke. Misalnya nih, kita merasakan perubahan mood yang tiba-tiba ya dari tadi apa yang gembira tiba-tiba sedih, langsung kita mengejar sendiri kita, jangan-jangan aku bipolar nih gitu ya. Terus atau enggak misalnya lagi merasakan kejenuhan di kantor, terus dia berpikir apa mungkin aku mengalami burnout syndrome seperti itu. Atau Mm-mm. misalnya juga kalau kita sering rapi-rapi, beres-beres yang harus rapi tuh, ih jangan-jangan aku OCD ya, obsessive compulsive disorder. Nah itu contohnya PPNOS ya. Nah, Mm-mm. terus kalau tadi yang gangguan somatoform itu adalah seseorang mengalami keluhan fisik, ya, keluhan fisik karena akibat stres atau beban mental yang berat, tapi ketika diperiksa secara medis tidak ditemukan penyebabnya. Seperti itu. Oke, nah ini juga sering Hmm. sih Nurul lihat di kehidupan sehari-hari nih. Mbak Uli, misalnya Hmm. ada orang nih ngerapiin kulkas, warnanya beda nih, dia harus balik lagi. Padahal itu Oh kan iya. ada ada hubungan dengan hormon juga, dengan mood juga, terus dia langsung mendiagnosa dirinya. Apa tadi Mbak, OCD ya? Obsessive Nah, compulsive disorder. ah, Padahal itu kan ah, belum tentu. Biasanya kan ada ah, juga yang orang perfeksionis ya. Perfeksionis mm-mm, itu senang misalnya mengatur tadi suatu sesuai dengan bagiannya tertentu nih. Misalnya mm-mm, kalau mm-mm. yang buku-buku kecil sebelah sini, terus misalnya ditandai dengan warna tertentu. Itu kan belum tentu dia mengalami OCD sebenarnya kayak Iya, gitu. terus juga di lantai Hmm. nih suka ada rambut sehelai nih. Risih banget nih, dia balik lagi ngambil lagi. Nah, bisa jadi dia tipe orang yang perfeksionis begitu ya Mbak ya. Ya, Jadi senang terus bersih, senang apa? Detail ya. Dia orangnya detail yang biasanya. detail. Jadi Mbak kalau misalkan hubungan nih antara perilaku self diagnose dan gangguan somatoform ini gimana sih Mbak? Sedang kalau hubungan secara langsung itu eh, tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ada ya. Tapi dua-duanya itu sama-sama gangguan psikologis yang berfokus pada penyakit ya. Oke, Tapi heeh. bedanya itu tadi kalau yang self diagnosis itu dia eh, merasa bahwa dirinya mengidap satu penyakit atau gangguan tertentu, tapi melakukan metode pengobatan sendiri dan mengkonsumsi obat-obatan sendiri gitu ya. Sementara kalau yang gangguan somatoform ini merasa juga memiliki satu penyakit, tapi terus mendatangi apa dokter tuh berkali-kali atau bisa berganti-ganti gitu loh, seperti itu. Oh, Karena saking misalnya, kekhawatirannya mm-mm, ya. mm-mm. Misalnya Oke. ke dokter yang ini, kata dokter ini nggak ada apa-apa, dia belum puas, coba lagi ke sana. Iya, misalnya nih Heeh, kayak waktu itu ada pernah kasus klien seperti ini. heeh. Dia tiap hari merasakan jantungnya berdebar-debar, gitu kan ya. Dia langsung lari ke UGD. Dia takutnya itu serangan jantung atau apa sejenisnya ya, gitu. Ternyata kata dokter, enggak apa, enggak ada apa-apa. Mungkin bapak terlalu lelah atau apa. Besoknya lagi seperti itu, kejadian lagi. Dia coba lagi ke rumah sakit ke IGD untuk periksa lagi. Nggak puas dengan jawaban dokter, dia pindah ke rumah sakit lain. Seperti itu, Mhm, mhm. berkali-kali. Nah, Aduh, itu gangguan. penasaran nih orangnya juga nih.
Oke, thank you Mbak Uli. Apakah perilaku self diagnose bisa terjadi di setiap tahap usia ini, Mbak Uli? Sebenarnya kalau di tahap usia tuh lebih banyak di usia-usia yang dewasa awal dan usia produktif ya, antara 25 tahun sampai 35 tahun itu. Kenapa? Iya, Karena mereka tuh kan pada usia segitu mereka sudah bisa berpikir ya, sudah bisa menerima informasi, bisa iya. mendengar, membaca, atau menonton sesuatu gitu kan. Dan mereka berpikir bahwa mungkin nggak ya saya apa memiliki satu gangguan ini. Nah, seperti itu kan berdasarkan informasi yang dia terima gitu loh. Tapi kalau misal di atas usia segitu kan mereka umumnya sudah menyadari bahwa mulai ada penyakit-penyakit generatif yang mungkin mereka sudah mulai alami ya, misalnya penyakit turunan seperti diabetes atau darah tinggi dan sebagainya seperti itu. Kalau umumnya nih apa aja yang bisa memicu munculnya perilaku self diagnose nih, Bu Uli? Yang bisa memicu ya, Mm-mm. itu juga karena seringnya gadget ya sekarang ya, yang Oh, orang bisa mencari informasi dengan sendirinya seperti itu, ya ya. kan? Terus mereka juga yang kurang kurang apa kurang bergaul atau mereka biasanya nih mereka punya juga faktor genetik nih, faktor Oh, dari riwayat keluarga yang punya perilaku yang sama ya di keluarganya. Misalnya kita iya. punya orang tua yang selalu menyikapi kalau misalnya kita ada keluhan dengan fisik, udahlah nggak usah ke dokter lah, diobatin pakai ini juga bisa sembuh kok, misalnya seperti itu ya. Nah terus atau juga pernah punya pengalaman sakit yang cukup parah sampai dirawat di rumah sakit sehingga ada trauma ya untuk dia berurusan lagi dengan dokter atau rumah sakit seperti itu. Kira-kira apa sih Mbak dampak yang bisa terjadi nih pada kesehatan mental jika seseorang memiliki kecenderungan perilaku self-diagnose ini? Nah, kita ngomongin Hmm, dampaknya nih Mbak Uli. ya, kan karena dia selalu berpikir sendiri ya, berpikir sendiri Mm-mm. tentang apa yang dialami. Jadi pertama tuh bisa menimbulkan menambah kecemasan ya, memunculkan kondisi kecemasan. Bahkan kalau dia terus memikirkan apa, aduh, aku ini sebenarnya kenapa sih dia mencari-cari itu kan bisa juga depresi lama-lama ya. Terus kalau dia menggunakan metode pengobatan sendiri, ya metode pengobatan sendiri, bisa terjadi dong salah obat, ya kan, tidak tepat, Wah. ya Mm-mm. kan, tidak tepat. Terus karena dia minum obat yang tidak tepat, mungkin nggak nanti kalau misalnya dia punya komorbid itu memperparah kondisi fisiknya ya kan. Terus bisa jadi juga sebenarnya itu apa yang dialami selama itu memang indikasi ada penyakit serius, jadi nggak terdetek gitu loh, ya kan? Mm-mm. Itu Iya, itu paling banyak dampaknya. tapi bahayanya lumayan ya Mbak sampai salah pengobatan itu kan fatal ya Iya. Mbak ya. Nah, Nah, misalnya kan dia misalnya didengar nih, dia punya teman dekat ya atau mm-mm. pacar atau siapa misalnya. Oh, aku juga pernah tuh ngalamin yang kamu alamin Mm-mm. sekarang. Nggak usah ke dokter deh, obatnya pakai ini aja pasti sembuh. Nah, iya dia pakai obat itu mungkin dia sembuh ya. Tapi kan kita nggak tahu apakah di diri kita punya komorbid yang misalnya kontradiksi dengan itu obat seperti itu. Kan Mm-mm. bisa memperparah dong. Nah, Iya. terus ya tadi mungkin memang indikasi ada satu penyakit yang harus ditangani segera, tapi nggak kedetek karena dia mengobati sendiri dengan metodenya sendiri. Nah, Itu. betul juga. Karena kan gak semua obatnya itu cocok untuk orang-orang tertentu. Ada beberapa efek samping mungkin untuk penderita ini tidak cocok. Begitu ya, Mbak Uli ya. Nah, iya. Sementara kan kalau Nah, untuk urusan medis kan tidak hanya berdasarkan kita bisa baca ya di internet ya ciri-ciri mm-mm. gini-gini. Kan kalau medis itu harus butuh pemeriksaan lanjutan seperti lab dan sebagainya. Nah, itu loh. Oke deh, siap. Ini ngomongin dampaknya lumayan juga nih, Mbak Uli. Nah, kira-kira apakah perilaku self-diagnose ini bisa disembuhkan? Begitu, Mbak Uli. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh harus ada kesadaran sendiri ya. Pertama juga Mm-mm. bolehlah dia juga konseling dulu dengan yang profesional seperti psikolog atau psikiater gitu kan. Tapi itu harus juga dimulai dari dia sendiri. Misalnya berhenti nih mencari informasi kesehatan hanya sebatas dari internet seperti itu. Kita harus juga konsultasi dengan pihak profesionalnya ya, pihak ahlinya. Kemudian jangan pernah ikut itu loh tes kesehatan mental secara daring dari kuis-kuis yang suka ada ya. Kita sering lihat kan. Mm-mm. Apakah Anda mengalami gangguan jiwa? Misal seperti itu kan kita ngikutin kuis seperti itu kan ya. Terus Eh, jangan jadikan pengalaman orang lain sebagai rujukan tentang kesehatan kita, ya. baik fisik maupun mental. Dan jangan pernah segan untuk berkonsultasi dengan
para ahlinya seperti itu. Oke, berarti memang harus dimulai dari diri sendiri ya, Mbak Uli ya. Ya, harus sadar kalau misalnya itu udah merasa, iya ya sebenarnya ini salah gitu kan, nggak Mm-mm. tepat. Nah, itu, atau nggak misalnya ada orang terdekat seperti keluarga atau teman itu bisa juga untuk mengingatkan. Itu Oke deh, siap. Kalau misalkan gangguan somatoform itu, Mbak, biasanya penyebabnya karena apa sih, Mbak? penyebabnya. Jadi Mm-mm. menurut anggapan itu kan karena adanya masalah di impuls saraf ya, impuls saraf yang Mm-mm. mengirimkan sinyal stres dan sakit serta sensasi lainnya yang tidak menyenangkan kepada otak ya. Tapi itu biasanya bisa dipicu lagi dengan adanya faktor genetik. Jadi yang tadi saya bilang kalau misalnya di dalam keluarga ya, orang terdekat tuh keluarga yang punya perilaku seperti itu biasanya itu kan suka menjadi apa ya, ditiru ataupun jadi menular kepada kepada anggota keluarga yang lainnya ya. Mm-mm. Terus pernah ada riwayat dalam keluarga yang sering mengalami sakit. Yang sakitnya juga cukup serius ya. Jadi menimbulkan kecemasan tersendiri, kemudian kecenderungan juga selalu berpikir negatif dan juga bisa terjadi terpapar oleh nafsa atau Mm-mm. pernah mengalami trauma kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil. Jadi itu bisa penyebabnya. Oke, kalau misalkan gangguan somatoform itu sama nggak sih Mbak sama istilah psikomatik seperti yang sering kita dengar nih dalam kehidupan Hmm. sehari-hari? Istilah psikosomatik ya, yang biasanya Mm-mm. orang-orang, aduh aku mengalami psikosomatik nih, seperti itu kan ya. Nah ya, Jadi, psikosomatik. kalau psikosomatik itu sebenarnya bagian daripada gangguan somatoform ya. Jadi somatoform itu ada 5 klasifikasi gangguannya. Yang Mm-mm. pertama itu somatisasi atau psikosomatis ya. Jadi seseorang Mm-mm. mengalami keluhan apa fisik di beberapa bagian tubuhnya, tapi begitu pemeriksaan medis tidak temukan penyebabnya seperti misalnya sering mual, sering pusing, sakit perut, sesak nafas, atau ada masalah dengan disfungsi seksualitas atau dengan menstruasi ya, biasanya umumnya itu. Mm-mm. Terus yang kedua ada yang namanya hipokondriasis. Jadi seseorang selalu menganggap gejala yang dirasakan itu walaupun ringan itu sebagai indikasi ada penyakit serius. Misalnya gini, kita sering pusing, mungkin bisa jadi juga karena kurang darah dan sebagainya, tapi mereka menganggap ini, oh ini jangan-jangan nih saya mengidap tumor otak nih, seperti itu ya kan? Nah, Nah, terus ada juga namanya gangguan konversi. Jadi memang sudah apa memiliki penyakit serius atau masalah serius pada sistem saraf ya, sistem saraf. Tapi begitu pemeriksaan medis tidak ditemukan penyebabnya, seperti misalnya eh, kejang, kejang, mati rasa, terus kehilangan pendengaran, menjadi buta ataupun lumpuh. Nah, seperti itu ada contohnya ya. Terus mm-mm. ada juga yang namanya dismorfik tubuh. Jadi selalu merasa tuh ada bagian tubuhnya tuh apa aneh gitu. Misalnya kuping saya modelnya tuh aneh, nggak seperti manusia pada umumnya. Atau misalnya hidung saya terlalu miring ke kanan, atau bibir saya tuh kurang simetris dan sebagainya. Itu ada gangguan somatoform Mm-mm. seperti itu. Dan yang kelima itu adalah gangguan rasa sakit, di mana dia sering mengalami rasa nyeri terus-menerus, tapi ketika diadakan pemeriksaan medis itu tidak ditemukan penyebabnya. Dan bedanya dengan somatisasi, dia hanya merasakan rasa nyeri aja. Kalau yang tadi somatisasi kan ada macam-macam, ada pusing, mual, sesak nafas, dan sebagainya. Gitu. Oke, oke. Mbak, kalau begitu kan, Mbak, kalau somatoform itu tadi seperti yang di awal disebutkan, contohnya dia periksa ke dokter, terus nggak puas Mm-mm. dengan jawabannya, pindah lagi ke dokter yang lain. Kira-kira apa sih, Mbak, dampak nih yang bisa saja terjadi kepada seseorang yang mengalami gangguan somatoform ini? Pertama yang pasti sama dengan tadi ya, apa self diagnose ya, Mm-mm. memunculkan kecemasan gitu. Jadi itu punya perilaku kecemasan terus-menerus. Kalau terus dipelihara tidak diatasi, lama-lama bisa menjadi depresi dan mengganggu kualitas kinerjanya tiap hari seperti itu. Nah itu permasalahan di Mm-mm. situ. Makanya kenapa kalau yang gangguan somatoform ini bisa diatasi dengan kalau dia berobat pertama ke psikiater untuk mengkonsumsi antidepresan ya. Dan kalau Mm-mm. ke psikolog nanti diadakan terapi kognitif behavior terapi. Gitu. Oke. Jadi mengubah Mm-mm. pola pikir dan perilakunya. Berarti dampaknya lebih ke dampak psikologi, bisa memicu depresi dan stres, begitu ya, Mbak Uli ya? Ya, sangat itu. Oke. Oke, mungkin nggak sih Mbak nih seseorang bisa disembuhkan dari gangguan somatoform yang dialaminya nih Mbak? Bisa ya, terutama kalau dia menyadari bahwa ini sangat mengganggu. Pertama menyadari dulu ya, menyadari bahwa
ya gangguan ini sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi dia pertama harus melakukan konseling kepada pihak yang profesional, yaitu psikiater Mm-mm. dan psikolog ya. Pertama juga boleh dia periksa dulu nih ke dokter tentang Mhm. apa yang dirasakan ya kan. Bener nggak sih saya mengidap ini gitu kan? Kalau ternyata enggak, ya udah harus konsultasi dong dengan pihak kejiwaan, misalnya psikiater. Jadi harus mengkonsumsi antidepresan untuk mereduksi kecemasannya dan nanti oleh psikolog akan diberikan terapi kognitif behavior terapi untuk mengubah cara pandangnya dia terhadap masalah yang dihadapi dan juga mengubah perilakunya. Gitu. Tapi ada nih Mbak satu fenomena di masyarakat nih. Ini saya juga Mhm. mengalami juga nih di lingkungan, di lingkar Mhm. pertemanan saya. Jadi kalau tadi kita omongin tentang self diagnose dan gangguan somatoform itu kan berbahaya ya dan orang pasti menghindari. Nah, karena kan bisa memicu stres. Tapi anehnya nih Mhm. Mbak, di lingkungan Mhm. saya misalnya nih ada beberapa juga nih teman saya justru itu menjadi satu kebanggaan nih. Misalnya gini Mbak, eh Mhm. eh setelah gue baca-baca ternyata gue bipolar loh kayak gitu itu jadi kayak suatu kesenangan buat dia apakah itu termasuk gangguan karena setelah kita bincang-bincangkan tentang self diagnosis ini kan bertolak belakang banget nih sama fenomena yang saya temuin misalnya juga gini mbak pernah tuh gue dong gue pernah nih dapat nilai dari dosen gini-gini lah kok jadi satu Hmm. kebanggaan begitu ya mbak itu gangguan gak sih Ya, mbak. tadi kalau Mm-mm. yang tadi yang apa yang masalah temennya melabel dirinya apa tadi Bipolar bipolar ya? misalnya heeh. Hmm. Karena dia mungkin ya tidak memahami dengan sesungguhnya apa arti bipolar gitu, bahwa itu Nah, bukan iya. gangguan ya. Terus Mm-mm. dengan adanya mungkin berita yang lagi viral ada public figure yang mengalami bipolar, dia merasa kok kayaknya ada label sosial yang keren nih ya kalau aku mengidap Nah, bipolar juga gitu iya kan. benar. Nah, terus tadi kalau yang nilai itu bisa jadi dia defense ya, menghibur dirinya bahwa dia dengan dapat nilai aja dia bangga gitu kan. Sebenarnya dia Iya. menyimpan sesuatu dalam hatinya gitu kan. Dia Mm-mm. mendefend dia sok tegar gitu intinya kan. Padahal Oke. juga masih sedih lah orang dapat nilai. Berarti Seperti itu itu. bukan gangguan ya, Mbak. Itu orang yang ikut-ikut tren aja kali ya, Mbak. Lagi hype Iya, waktu itu juga. pertama Heeh. karena dia tidak memahami gitu kan, tidak memahami dan sebenarnya apa sih bipolar itu. Nah, kita waktu Heeh. yang pandemi kemarin, kita kan sebenarnya juga mengalami self diagnose ya. Kebanyakan dari kita tuh karena rasa cemas, Iya iya benar. kan? Heeh. Pada saat pandemi kemarin kita dibombardir oleh berita-berita COVID ya, yang misalnya peningkatan kasus yang terpapar, kemudian bagaimana rumah sakit penuh dan sebagainya. Terus kita kalau sakit sedikit ke rumah sakit pun harus melalui prosedur yang ketat ya, misalnya Iya. yang swab antigen, terus atau PCR, kan kita takut ya, ada cemas dikit-dikit dicolok dan apalagi kalau lagi nggak sehat dicolok itu pasti hasilnya positif gitu kan. Heeh, heeh. Akhirnya kebanyakan dari kita memilih diam kalau lagi itu, kalau lagi kurang sehat ya kan, atau Iya. mengobati sendiri. Nah itu sebenarnya sudah mulai muncul tuh gejala kalau meluas terus-menerus bisa semuanya kena Mm-mm. gangguan psikologis itu. Iya, berawal dari self diagnose tentang COVID, selanjutnya dia bakal self diagnose terus. Itu bahaya ya, Mbak Iya, ya. karena kan ada Heeh. ketakutan sakit pilek sedikit ke rumah sakit pasti kan pakai prosedur yang dicolok-colok hidungnya gitu kan, atau kalau kurang Mm-mm. jelas pakai PCR orang pasti takut gitu, akhirnya memilih mengobati sendiri gitu loh. Ya benar banget. Ya DV Mania tadi juga kita udah bahas ternyata dampaknya juga lumayan ya Mbak ya lumayan fatal soalnya Iya, bisa yang paling fatal bisa salah pengobatan itu tadi. iya, karena Heeh, heeh. ikut-ikut atau nggak dengan dia merasa pinter sendiri, dia salah pengobatan, Mm, ternyata dia mm, punya mm. komorbid yang kontradiktif dengan obat itu gitu loh. Oke Mbak Uli. Kalau untuk terakhirnya nih Mbak Uli sebelum kita Hmm. mengakhiri nih kira-kira ada nggak nih saran dari psikologi nih apa aja yang bisa diberikan untuk mencegah munculnya perilaku self diagnose gangguan somatoform? Oke, satu-satu ya. Kalau yang Ya. untuk self diagnosis itu sarannya kalau kita merasa kurang sehat, jangan cari informasi hanya sekedar dari internet gitu loh. Kita perlu konsultasi dengan pihak ahlinya atau yang profesional ya. Terus Oke. jangan suka ikut-ikut tes kesehatan mental secara daring itu loh, yang suka ada kuis-kuis. Apakah Anda mental Anda sehat seperti itu ya gitu-gitu ya. Jangan ya, pokoknya itu udah nggak valid deh kayak gitu. Iya. Terus jangan juga pengalaman orang lain itu dijadikan rujukan untuk mengetahui kesehatan mental dan jiwa kita gitu loh. Ya, karena kan belum tentu sama. Bisa jadi cirinya sama. Oh, saya pernah dulu ngalamin gitu pakai ini juga udah sembuh kok. Nah, itu jangan. Terus yang terakhir, jika memang kita merasakan ada gangguan atau keluhan, segera.
konsultasikan dengan yang ahlinya. Nah, terus yang kalau gangguan somatoform tadi, pertama itu kalau jika itu sudah sangat mengganggu, konseling dulu deh dengan ahlinya dulu ya. Kemudian untuk mendapatkan pengobatan dan terapi, akhirnya nanti berubah perilakunya seperti perilaku hidup sehat ya. Sehat itu berarti juga apa yang kita konsumsi dan kita lakukan keseharian juga sehat ya. Misal dengan olahraga, makan sehat, tidur teratur. Terus kurangi berpikir yang negatif dengan apa kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu loh. Kita mendekatkan diri pada Tuhan juga boleh ya. Terus Ya, jangan lupa kita cari misalnya siapa yang kita percaya untuk kita berbagi cerita gitu loh. oke. Misalnya ke teman, ke pacar, atau suami, Iya, istri dan sebagainya gitu. Untuk mengurangi bebannya dulu. iya. Jangan dipendam sendiri itu bahaya. Gitu loh. Sering-sering sharing lah ya. Nah, bahkan nanti kalau Heeh. bisa 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 melewati semua itu kan bisa sharing juga pengalaman yang sudah terima kepada orang yang sedang mengalami gitu kan. Ah, Nah, itu bener loh. banget. Heeh. Oke, oke. Oke deh Mbak Uli. Tadi ada satu yang ter-highlight nih tentang apa namanya tes psikologi daring. Wah, sering juga tuh lihat warawiri di internet. eh Oh, Tebak kepribadian kamu. Wah, ntar dari warna, terus dari nah pertanyaan iya. banyak lah. Kadang Mm-mm. dari gambar segala gitu kan tidak bisa begitu aja. Jadi kalau tes psikologi itu juga meliputi adanya nanti wawancara, observasi, Mm-mm. asesmen ya. Tidak hanya sekedar cuman nebak-nebak yang seperti tadi yang dari itu. Tapi buat hiburan sih nggak apa-apa. Cuma jangan Iya. dimasukin hati aja gitu kan. Kadang ada senang orang baca zodiak gitu. Nah saya tuh sampai bingung gitu. Kok percaya banget sama zodiak gitu kan. Sampai bilang, oh, hari ini saya akan mendapatkan keberuntungan. Nah, dia tunggu-tunggu tuh Mm-mm. kayak gitu. Ada tuh orang yang kayak gitu. Iya ya. Aduh, hari ini nasib cintanya lagi baik nih, begitu ya Mbak Uli ya. Aduh, ada aja Ada deh. yang mau nembak gitu ya. Oh, ya. Oke, Mbak Uli. Gak terasa waktunya juga udah di penghujung. Terima kasih banyak untuk Mbak Uli Handarini, psikolog Humanika Consulting. Sama-sama. Udah meluangkan waktunya untuk berbagi di talk show Inspirasi dan Mandiri sesi Ngopi Sehat, Ngobrol Psikologi dan Kesehatan. Thank you, Mbak Uli. Sama-sama. Sehat selalu. Next mungkin kita bisa ketemu lagi di pembahasan yang lain ya, Mbak ya. Insya Allah nanti saya cari tema yang lebih menarik ya. Ah, siap. Terima kasih, Mbak.